warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Nabelo Pura Pengadilan Tinggi Agama Palu. Bersama saya Afrianti. Orang bapak, kebapaan, kemudian pemimpin yang energik, yang smart, yang pokoknya wow deh. Kita akan bersama beliau nanti hari ini kita dengarkan bagaimana kiprah beliau sebagai pengadilan tinggi agama yang sudah kemana-mana Pak ya. Dan terakhir di Pengadilan Tinggi Agama Palu, kita berharap beliau memberikan yang terbaik bagi Pengadilan Tinggi Agama Palu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Walaupun suasana puasa kita harus tetap segar. Alhamdulillah. Iya, itu tercermin dari wajah Bapak yang segar sekali saat ini. Baik Bapak, podcast ini sudah beberapa kali menampilkan narasumber. Nah, kebetulan Bapak jalan ke podcast ini dan belum pernah Bapak diwawancarai di podcast ini. Nah, ini kesempatan terbaik buat kami, Pak. Jadi kami mohon Bapak bisa memberikan arahan kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu ini khususnya Bapak, kemudian Pengadilan Agama juga yang dibawahi oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu. Bapak bisa Bapak ceritakan sedikit kiprah Bapak menjadi ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu. Silakan Bapak. Ya, kehadiran saya di Palu ini karena ada SK Ketua Mahkamah Agung. Iya. Yang memutasikan saya dari Pengadilan Tinggi Agama Jayapura ke Pengadilan Tinggi Agama Palu. Tepatnya pada bulan September tahun 2022. Dengan SK itu saya berharap kehadiran saya di PTA Palu ini setidaknya akan meningkatkan prestasi teman-teman, kawan-kawan, dan kantor kita, satker kita yang kita cintai. Tadi disampaikan oleh host, kenapa baru sekarang untuk bisa menjadi narasumber podcast, ya memang begitu. Pemimpin itu kata Ki Hajar Dewantara, itu ada 3 tempatnya. Kalau di depan, kadang-kadang dia bisa di tengah dan kadang-kadang bisa di belakang. Ingarso sumtudo, tuturi handayani. Kalau lengkapnya Ingarso sumtudo, in madyo manungkarso, tuturi handayani. Kalau di depan menjadi contoh, kalau di tengah menjadi penggerak, kalau di belakang menjadi motivator. Nah, saya tadi datang ke sini memang agak belakangan karena akan melihat bagaimana kinerja dari podcast ini, dan alhamdulillah dari apa yang saya lihat ini sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Hanya di mana pendidikan. Kalau saya jelaskan itu semua terlalu panjang, tapi yang pentingnya saja. Nama Zulkarnain, lahir di Medan tanggal 7 Maret 1964. Pendidikan umumnya di Medan. Kerjaan dimulai dari Sumatera Utara, menyeberang ke Jakarta, kemudian ke Makassar, Manado, Padang, Medan, Semarang, Jayapura, barulah ke Palu. Jadi untuk ke Palu ini saya harus membawa bekal yang banyak dari berbagai tempat. Nah, mudah-mudahan bekal itu semuanya bermanfaat bagi satker kita di PTA Palu. Baik Bapak. Bapak, kehadiran Bapak di sini sangat memberikan motivasi kepada kami warga Pengadilan Tinggi Agama Palu dan pengadilan agama yang ada di bawahnya.
Selama Bapak berada di Pengadilan Tinggi Agama Palu ini, apa Pak yang bisa Bapak lihat dari Pengadilan Tinggi Agama Palu ini? Untuk kedepannya yang ingin kita capai untuk mendapatkan WBBM Bapak. Kita sudah menyusun namanya program prioritas PTA Palu. Ada 3 program prioritas PTA Palu. Yang pertama adalah meraih zona integritas. Karena PTA Palu sudah memperoleh WBK, maka PTA Palu kita harapkan tahun 2023 ini meraih WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Sedangkan untuk satker-satker kita yang belum meraih WBK, kita akan pacu supaya juga meraih WBK, wilayah bebas dari korupsi, dan pengadilan agama yang sudah mendapat WBK juga kita harapkan akan memperoleh WBBM, yaitu pengadilan agama Toli-Toli dan pengadilan agama Buwon. Nah, yang kedua, kita akan meraih berbagai prestasi baik yang diperlombakan maupun yang tidak diperlombakan oleh Mahkamah Agung maupun oleh instansi yang berhubungan dengan kita akan usahakan meraih prestasi. Kita usahakan untuk juara 1 dalam semua hal. Nah, ini prestasi ini alhamdulillah PTA Palu sudah banyak prestasinya. Tapi kita tentu tidak merasa puas terhadap prestasi-prestasi yang sudah ada. Kita akan raih lagi prestasi-prestasi pada masa yang akan datang. 2 hal yang baru dapat kita raih pada tahun ini, yaitu kita diberi penghargaan tentang inovasi kita untuk pembacaan putusan secara live streaming oleh Pengadilan. Dan prestasi kedua yang sekarang lagi kita berada di sini, yaitu adanya podcast Nabelo Pura, Pengadilan Tinggi Agama Palu. Nah, prestasi-prestasi lain kita usahakan akan kita peroleh juga di tahun ini, dan kemudian kita jaga prestasi itu sehingga menjadi reputasi kita dan kita mantapkan menjadi prasasti kenangan untuk generasi setelah kita. Program yang ketiga adalah mewujudkan seluruh area kantor menjadi area tempat selfie. Kalau di tempat lain itu programnya adalah membuat pojok selfie, tapi kita harus lebih maju dari itu. Semuanya harus menjadi tempat selfie. Ruangan ketua, ruangan wakil, ruangan PTSP, ruangan satpam, halaman, dan segala ruangan yang ada di kantor kita, termasuk taman dan kamar mandi sekalipun, kita akan upayakan menjadi tempat selfie. Kenapa orang mau selfie di sana? Pertama, karena terlihat indah, nyaman, bersih, teratur, sehingga tidak pun disuruh selfie, dia sendiri selfie. Selfie itu pun swadaya foto ya, swafoto. Jadi dia timbul dari hatinya sendiri. Jadi tamu-tamu yang datang ke kantor kita harapkan akan melihat pengaturan yang baik, kebersihan yang cukup, kemudian nyaman, indah, sehingga mereka itu betah di sini. Dan salah satu buktinya dia sudah pernah ke sini, tidak kita suruh-suruh, dia langsung selfie. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, karena itu mungkin dia ingin selfie kepada orang-orangnya juga. Nah, misalnya kepada host ya, kepada yang lain-lain, maka orang-orangnya ini juga harus standby suasana, selalu rapi, selalu teratur, karena mana tahu juga dia melihat bahwa
orang-orang yang ada di kantor kita ini sebenarnya bisa diajak selfie. Ya. Itu penting. Dan ini sudah kita budayakan dengan 5S. Ya kan? Senyum, salam, sapa, kemudian Sopan, sopan dan santun. santun. Kalau kita sudah begitu, berarti tubuh kita ini punya aura. Orang lain tertarik dan ingin foto bersama kita. Kemarin saya lihat, saya tidak minta foto, orang minta foto dengan saya. Iya, iya. Berarti ada aura. Iya. Gitu. Iya. Baik Bapak, semoga aura Bapak juga merupakan aura Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk mencapai WBBM. Nah tadi, amin. Tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk mencapai WBBM itu seperti apa. Yang paling Bapak jagokan dari Pengadilan Tinggi Agama Palu itu sehingga Bapak bisa yakin betul bahwa PTA Palu itu bisa sampai di WBBM nanti apa Pak ya? Jadi kita harus lebih maju dari WBK. Ya. Kalau kemarin kita dari belum WBK mendapat WBK, itu kita punya mindset perubahan dari dilayani menjadi melayani. Nah, sekarang kita harus lebih maju dari situ, dari WBK ke WBBM, dari melayani menjadi memanjakan. Nah, ini beda. Kalau melayani, orang datang, kita melayani, agak pasif. Tapi kalau memanjakan, dia belum datang, kita sudah melayani. Nah, ini yang kita lakukan dengan inovasi pembacaan putusan live streaming. Padahal dia sebenarnya tidak perlu dia terhadap putusan kita. Tapi sebagai bentuk akuntabilitas kita kepada publik, kita munculkan inovasi seperti ini. Nah, ini yang akan kita membuat kita yakin bahwa kita akan meraih WBBM. Di samping itu, kampanye WBBM kita ini sudah massal. Sudah massal. Baik yang kita lakukan secara tatap muka dengan berbagai instansi dan stakeholder yang ada di tempat kita, juga kepada masyarakat dalam bentuk public campaign, sudah beberapa kali kita lakukan, sehingga masyarakat kalau ada yang merasa tidak puas dengan layanan kita dapat menyampaikan kepada kita, tidak hanya dapat menyampaikan, tapi kita kasih hadiah ya, sebagai tanda bahwa kalau memang pelayanan kita tidak baik, kita kasih mereka itu hadiah. Nah, ini sebagai bentuk teguran kepada kita di kantor kita ini dan menjadi pengingat bagi aparat-aparat kita bahwa ketika itu kita pernah melakukan hal yang kurang baik. Tapi sampai sekarang hal itu belum pernah terjadi. Nah, itu artinya pelayanan kita selama ini sudah prima. Tinggal perlu kita pertahankan saja. Kalau bisa ditingkatkan, kalau tidak bisa dipertahankan saja sudah cukup, kita akan meraih WBBM. Gitu, Bos ya. Iya. Peradilan itu tadi ya, Bapak sudah banyak berbicara. Mungkin sahabat peradilan semakin penasaran dengan sosok beliau itu seperti apa. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Stop pemberian dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun. Lihat, lawan, dan laporkan. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, hibah, sedekah, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik
maupun tanpa sarana elektronik kepada hakim maupun aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palu sesuai dengan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Olehnya, gratifikasi dapat merusak martabat pejabat dan pegawai negeri sipil. Pengadilan Tinggi Agama Palu berkomitmen membangun integritas dengan melayani sepenuh hati dan memanjakan para pengguna layanan tanpa meminta imbalan. Laporkan kepada tim unit pengendali gratifikasi Pengadilan Tinggi Agama Palu apabila Anda menerima dan mengetahui adanya gratifikasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu. Mari bersama kita wujudkan moto Pengadilan Tinggi Agama Palu, Nabelo Pura. Ya baik, sahabat peradilan, kita kembali lagi dengan narasumber kita yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu. Bapak, kesuksesan Bapak itu sampai saat ini sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama pasti ada kiatnya Pak. Untuk sahabat peradilan di luar sana mungkin bisa menjiplak atau melihat kesuksesan Bapak itu dari kiat-kiat Bapak. Bisa disampaikan Bapak, kiat-kiatnya seperti apa Bapak? Ya, yang pertama harus berani berubah. Jadi di dalam surat Ar-Ra'du ayat 11 Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Nah, ini harus dicontohkan. Kalau kita mau maju, kita harus bersiap-siap untuk melakukan perubahan. Jadi kalau di WBBM ini juga area 1 itu kan manajemen perubahan. Itu juga berarti manajemen area 1 ini, manajemen perubahan ini merupakan ruh dari semua area. Hasilnya nanti adalah area 6, pelayanan publik. Nah, begitu juga kita kalau mau sukses, kiat-kiatnya itu ya selalu berubah, melakukan perubahan. Perbaharui niat. Niat itu perbaharui setiap hari, sehingga dengan kita memperbaharui niat, kita mulai sadar lagi bahwa ini kerja harus dituntaskan, ya, dan sebagainya. Nah, yang kedua, jangan lupa kita harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Karena dua hal inilah yang akan menjadi alat di dalam hidup dan kehidupan kita. Pengetahuan kita dan keterampilan kita ini terutama yang menyangkut bidang tugas kita, itu harus kita kuasai. Kalau hakim misalnya tentu hukum acara, hukum materil, ya, keterampilannya di dalam mengelola waktu persidangan, jangan sampai diombang-ombing oleh para pihak dan sebagainya. Begitu juga bidang-bidang lain, panitera, jurusita, dan aparat yang lainnya. Kuasailah bidang tugas kita masing-masing. Ya. Yang ketiga, selalulah mengevaluasi semua yang kita kerjakan. Evaluasi ini penting, MONEP istilah orang sekarang. Monitoring, evaluasi. Setiap hari kalau bisa dilakukan evaluasi. Hari ini apa yang belum, apa yang sudah. Kemudian setiap minggu, setiap bulan, begitulah seterusnya. Kalau ada hal-hal yang baik dari apa yang kita evaluasi itu, ya kita pertahankan. Kalau ada yang belum baik, kita tingkatkan supaya lebih baik. Kalau ada yang kurang, kita lengkapi. Ya. Karena kan hidup ini berproses, tidak langsung jadi. Gitu saja, ya. Nah, yang terakhir, hati-hati. Kalau tadi faktor-faktor pengungkit, istilahnya WBM itu, yaitu berani berubah, ya, punya keterampilan pengetahuan, ya. Yang ketiga MONEP, ini faktor pengungkitnya. Tapi jangan lupa, orang itu bisa jatuh kalau dia tidak mempertahankan integritasnya. Nah, ini kalau ini ibaratnya gas yang 3 tadi bikin kita maju begitu cepat, ya. Tapi begitu kita
tidak punya integritas langsung berhenti, karir berhenti, bahkan bisa jadi bukan berhenti saja, tapi bisa dapat resiko-resiko yang lain. Nah, karena itu integritas ini harus dipegang teguh, ya, dimanapun berada integritas ini harus kita jadikan sebagai pengendali diri kita. Kita dalam hidup ini harus bertanya dalam diri kita, ini mencederai apa enggak, mencederai diri kita apa enggak, ini yang kita lakukan ini mencederai orang lain apa tidak, ini yang kita lakukan ini mencederai kehidupan akhirat kita atau tidak. Jadi ini integritas itu dibangun dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, bila ini sudah bisa, 4 macam ini, insya Allah bukan hanya dia sukses, tapi tidak turun kesuksesan. Terus sampai ke atas, sampai panjang waktu, sampai akhir hayat, insya Allah kalau 4 hal ini dipegang teguh, dia sukses dan bertahan sukses. Nah, itulah kira-kira ya yang harus diperhatikan oleh semua unsur aparatur pengadilan tinggi agama Palu dan satker-satker kita di bawah. Ya, baik. Siap berubah, tidak berhenti hanya di zona nyaman, Pak ya. Jadi selalu melakukan perubahan. Ya, baik sahabat peradilan, bincang kami dengan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Bapak Dr. Haji Zulkarnain SHMH, semakin menarik saja ya. Kiat-kiat beliau sudah beliau kemukakan tadi. Semoga nanti kita bisa sesukses beliau. Amin. Baik, bahkan Bapak, lebih dari saya. Amin ya Robbal Alamin. Baik Bapak, satu hal lagi Bapak terkait podcast Nabelo Pura. Harapan Bapak sehingga podcast ini semakin maju ke depan nanti Pak. Ya, podcast Nabelo Pura ini dilatar belakangi karena ada sebuah keinginan dari kita untuk mensosialisasikan tugas-tugas pokok kita ke masyarakat secara luas. Karena kalau secara tatap muka itu di samping punya biaya yang besar sosialisasinya, ya, juga kita tidak bisa memanage waktu dengan lebih leluasa. Ya. Karena kalau dengan tatap muka juga harus dipertimbangkan waktu audiennya. Nah, kalau podcast ini kita saja dulu, ya, waktu kita yang penting kita tata. Jadi kita harapkan dengan podcast ini kita memperkenalkan apa itu peradilan agama, apa itu kewenangan peradilan agama, bagaimana proses beracara di peradilan agama, bagaimana kita menjelaskan lagi kepada masyarakat itu di samping yang tadi bagaimana prinsip-prinsip agama kita di dalam melayani masyarakat, ya, dan sebagainya. Jadi dengan podcast ini karena di-upload, ya, disosialisasikan di medsos, maka orang banyak yang dapat informasi dari kita dengan cepat dan masif. Tinggal memang kita harus mempromosikan juga kepada teman-teman kita melalui grup-grup kita, grup-grup WA kita, grup-grup Facebook kita, grup-grup Instagram kita, grup-grup Twitter kita, supaya teman-teman kita itu menyaksikan podcast ini. Ya. Makin banyak podcast ini dilihat oleh masyarakat, mudah-mudahan kita harapkan mereka semakin kenal kepada peradilan agama. Kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Nah, dengan kenalnya mereka peradilan agama, mereka menyayangi peradilan agama. Tidak kenal maka tidak sayang maka tidak cinta. Nah, mudah-mudahan setelah sayang, cinta. Nah, kalau cinta kepada agama berarti dia berani berkontribusi untuk kemajuan peradilan agama. Nah, ini terutama rasa cinta ini harus dimiliki dulu oleh aparatur agama. Jangan hanya berpikir ingin dapat sesuatu dari peradilan agama, tapi juga harus berkontribusi bagi kemajuan peradilan agama. Nah, insya Allah kalau
sudah seperti itu rezekinya kita ini banyak. Amin. Rezeki itu kan dapat dari 3 macam. Satu karena kita cari. Ya. Yang kedua karena diberi Tuhan. Yang ketiga karena kita memberi. Kalau kita memberi nanti rezeki datang. Jadi jangan dibalik dengan paham-paham materialistik. Itu memberi itu mengurangi. Tapi dalam konsep agama kita memberi itu malah menambah rezeki. Karena kita memberi itu sebagai wujud syukur. Nah, syukur kata Allah akan ditambah nikmatnya, kan gitu. Nah, ini filosofi Islam tentang mencari rezeki. Nah, kalau bisa 3-tiganya dapat. Kita cari rezeki dapat. Enggak kita cari datang aja dari Tuhan. Ya, macam THR nih, ini sebenarnya rezeki nomplok ini, enggak kerja tapi dikasih ya kan? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita rajin memberi nanti dikasih rezeki yang lain dari Tuhan sebagai akibat kita memberi. Nah, ini yang kadang banyak tidak dipahami. Mereka hanya memahami rezeki itu hanya bentuknya materi, salah juga. Dengan kita memberi, misalnya senyum itu kan sedekah. Sedekah itu kata Nabi menolak bala. Jadi kita bersedekah berarti bala yang rencananya mau datang ke kita, musibah yang mau datang ke kita, atau bencana yang akan menimpa kita karena kita bersedekah. Sedekah tadi menolak bala itu tidak nyampe ke kita, itu juga rezeki. Nah, jadi jangan hanya rezeki dipahami yang bentuknya nyata ya, rezeki juga menyangkut hal-hal seperti itu. Misalnya anaknya sehat-sehat, suaminya baik-baik, itu juga rezeki ya kan. Itu yang penting kita tanamkan dalam hidup kita. Insya Allah kita aman, sukses ya. Amin. Baik Bapak, waktu juga yang memisahkan kita, mengingat agenda lain Bapak juga masih ada untuk hari ini. Sahabat peradilan, itu tadi bincang-bincang kami dengan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu. Beliau memiliki talenta yang luar biasa untuk menjadi seorang pimpinan khususnya di Pengadilan Tinggi Agama Palu. Kami berharap Pengadilan Tinggi Agama Palu semakin sukses dengan kepemimpinan beliau. Terima Amin. kasih Bapak atas kehadiran Terima Bapak. kasih sama-sama ya Bu Hos. Iya, Jangan semoga bosan-bosan, ngundang lagi lain kali. Insya Allah Bapak. Yang penting Bapak bersedia, kami akan selalu mengundang Bapak. Ya, terima kasih. Iya. Nabelo Pura. Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.